Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bedah nih soal tes dalam penelitian ya, berdasarkan materi yang Anda kasih. Wah, ini kelihatannya lumayan luas ya topiknya, bisa jadi rumit juga. Tapi yuk kita coba urai bareng-bareng. Sip, mari kita lihat. Tujuannya sih biar Anda semua bisa lebih kenal gitu ya sama jenis-jenis tes yang ada. Terus gimana sih cara bikin tes yang bagus? Apa aja yang perlu dipertimbangkan? Kita bakal lihat apa aja sih yang diukur, terus bedanya tes parametrik sama non-parametrik itu apa. Ada juga tes diagnostik, terus nah ini acuan normal lawan acuan kriteria. Tes jadi atau bikin sendiri, sampai ke isu etis dan teknologi tes adaptif yang pakai komputer itu. Oke, lengkap ya. Capaian, bakat, kepribadian, diagnosis masalah juga, wah banyak ya. Betul, cakupannya luas banget. Dari kemampuan, kecemasan, intelijensi, sampai gaya belajar juga bisa. Nah, salah satu yang penting di awal itu, bedain antara tes parametrik dan non-parametrik. Ah iya, parametrik dan non-parametrik. Itu gimana tuh bedanya? Gini, tes parametrik itu biasanya dirancangnya buat populasi yang luas, asumsinya skornya itu nyebar normal, kayak kurva lonceng gitulah. Nah, ini bikin kita bisa bandingin skor seseorang sama rata-rata populasi. Misalnya skor UN gitu kan? Oke, yang standar nasional gitu ya? Iya, betul. Tes ini biasanya punya kekuatan statistik lebih oke kalau asumsinya pas. Nah, sebaliknya, tes non-parametrik itu asumsinya lebih longgar. Jadi lebih fleksibel kalau kita kerjanya sama kelompok kecil aja. Kayak satu kelas gitu atau datanya emang nggak normal. Pilihan ini nanti ngaruh ke analisis statistiknya sama seberapa jauh kita bisa bikin kesimpulan. Menarik juga ya pilihannya. Oke, terus ada lagi nih, tes diagnostik. Ini kedengarannya kayak medis ya, buat diagnosis. Haha, iya mirip-mirip lah. Fungsinya emang buat ngidentifikasi kekuatan atau kelemahan spesifik seseorang. Kayak dokter nyari penyakitnya apa gitu. Oh, oke. Misalnya kayak anak susah di matematika bagian mana gitu ya? Tepat. Jadi hasilnya bisa buat ngerencanain tindakan selanjutnya, pembelajaran yang lebih pas gitu. Tapi ya ingat, tes ini cuma diagnosis. Obatnya tetap keputusan si pendidik atau penelitinya. Oke, paham. Nah, lanjut lagi nih. Perbedaan yang sering banget dibahas, tes acuan norma sama tes acuan kriteria. Bedanya apa sih persisnya? Kuncinya di pembandingnya. Tes acuan norma itu bandingin skor Anda sama skor orang lain. Jadi kayak ranking kelas atau skor IQ itu kan dibandingin sama populasi. Nilai bagus atau lulus itu bisa geser-geser tergantung performa kelompoknya. Oh, jadi kalau teman-temannya pinter semua, standar buat dapat A jadi lebih tinggi gitu? Nah, bisa jadi gitu. Sebaliknya, kalau tes acuan kriteria, itu patokannya standar absolut yang udah ditentuin. Nggak peduli orang lain gimana. Contohnya? Paling gampang ya tes SIM, Anda lulus kalau bisa semua manuver wajib kan? Mau yang lain pada gagal atau lulus semua hari itu, nggak ngaruh ke kelulusan Anda. Ada juga yang namanya tes acuan domain. Ini mirip acuan kriteria tapi fokusnya ke penguasaan detil banget di satu area. Misalnya harus bisa 80% kosakata bab ini. Oke, jadi jelas ya beda acuannya. Nah, ngomongin tesnya sendiri, kan kadang ada pilihan nih, mau pakai tes komersial yang udah siap pakai, atau bikin sendiri tes buatan peneliti. Plus minusnya gimana tuh? Tes komersial itu enaknya udah terstandar biasanya. Udah ada data validitas, reliabilitasnya dari banyak pemakai. Lebih objektif lah. Tapi ya itu kadang mahal, terus belum tentu pas banget sama tujuan spesifik kita. Atau konteks lokal kita. Aksesnya juga kadang terbatas. Iya juga ya. Terus kalau bikin sendiri? Kalau bikin sendiri, iya jelas bisa disesuaikan banget sama kebutuhan kita. Tapi ya gitu, butuh waktu, tenaga, dan keahlian buat nyusun dan mastiin tesnya beneran bagus. Nggak gampang. Nggak gampang ya. Emang apa aja sih yang perlu diperhatiin kalau bikin tes sendiri? Wah lumayan kompleks, ada teorinya juga di belakangnya. Ada teori tes klasik atau CTT, itu ngelihat skor yang kita dapat, skor observasi, itu gabungan dari skor asli, terus skor sama error pengukuran. Terus ada lagi yang lebih modern, teori response item atau IRT. Ini fokus ke hubungan antara kemampuan laten seseorang sama kemungkinan dia jawab benar di soal tertentu.
Wah, mulai teknis nih. Iya, sedikit. Tapi intinya, proses bikinnya itu mulai dari nentuin tujuan jelas, bikin spesifikasi tesnya, mau ngukur apa, formatnya gimana, bobotnya. Nulis soalnya, terus dianalisis soalnya satu-satu, susah nggak? Bisa bedain yang pinter sama kurang nggak? Terus diuji coba dulu, piloting. Dan yang paling penting, pastiin validitas sama reliabilitasnya. Nah, itu dia. Validitas dan reliabilitas. Itu kunci banget ya, berarti. Banget. Validitas itu intinya tesnya beneran ngukur apa yang emang mau kita ukur, bukan ngukur yang lain. Ada macam-macam jenisnya. Ada validitas isi, konstruk, kriteria, dan lainnya. Kalau reliabilitas itu soal konsistensi. Kalau dites lagi, hasilnya bakal mirip nggak? Stabil nggak? Ini dua hal yang wajib hukumnya buat tes yang bagus. Oke, selain itu sumber Anda juga nyebut soal adanya perangkat lunak ya buat bantu bikin atau analisis tes. Sama pentingnya pretest dan posttest. Betul. Software bisa bantu banget, mulai dari nyimpen bank soal sampai analisis statistik. Kalau pretest dan posttest itu krusial di riset eksperimen ya, buat lihat efek perlakuan. Keduanya harus ngukur hal yang sama, walau mungkin soalnya bisa beda dikit formatnya, tapi harus setara. Dan yang penting, harus sama persis antara grup kontrol sama grup eksperimen. Jelas. Terus ada juga isu etis ya yang disinggung, terutama kalau tesnya itu high stakes, yang dampaknya besar gitu. Nah, iya, ini sensitif. Misalnya soal teaching to the test, ngajar cuma biar lulus tes aja, bukan nguasain materinya secara luas. Itu jadi perdebatan etis. Prinsip dasarnya sih, tes itu harus valid, reliable, adil, dipakainya sesuai tujuan, jaga privasi peserta, jangan merugikan, dan perlu persetujuan informed consent. Oke, banyak ya pertimbangan etisnya. Terakhir nih, soal teknologi. Ada yang namanya tes adaptif terkomputerisasi atau CAT. Itu apa lagi? Ini keren sih, jadi komputernya itu pinter. Dia bisa nyesuaiin soal berikutnya berdasarkan jawaban Anda di soal sebelumnya. Kalau Anda jawab benar, soal berikutnya dikasih yang lebih susah. Kalau salah, dikasih yang lebih gampang. Wah, canggih. Jadi lebih efisien gitu? Iya, salah satu keuntungannya efisiensi. Bisa jadi jumlah soalnya lebih sedikit, tapi tetap akurat ngukurnya. Cocok buat ngukur orang dengan rentang kemampuan yang lebar banget. Skornya juga bisa langsung keluar. Tapi ya itu, butuh bank soal yang gede banget dan udah dikalibrasi pakai model IRT tadi. Analisis reliabilitasnya juga beda sama tes biasa. Oke, baiklah. Jadi dari semua pembahasan ini, apa nih intinya yang bisa diambil buat Anda semua yang dengerin? Intinya gini, tes itu alat ukur yang macem-macem banget bentuk dan fungsinya dalam riset. Penting buat kita paham jenis-jenisnya, bedanya acuan norma sama kriteria, gimana proses bikin dan validasinya, plus minus pakai tes jadi atau bikin sendiri. Supaya apa? Supaya Anda bisa milih atau ngerancang alat ukur yang paling pas buat jawab pertanyaan riset Anda. Atau paling nggak, jadi lebih kritis lah waktu lihat hasil tes orang lain. Sip. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu hal nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Kan sekarang lagi tren nih pembelajaran yang lebih personal. Nah, menurut Anda, gimana ya teknologi kayak tes adaptif ini, kalau digabungin sama pemahaman kita soal berbagai jenis penilaian, bisa ngubah cara kita ngukur kemajuan belajar ke depannya? Apa mungkin kita bisa lebih dari sekedar ngasih skor atau ranking aja, tapi benar-benar paham potensi tiap individu secara lebih utuh dan adil? Nah, itu pertanyaan bagus untuk dipikirkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya ya.